Anissa Nuralia Herani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan tentang dimensi 3 sebanyak 3 soal. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita masuk ke soal pertama. Pertanyaannya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, titik P berada di tengah rusuk HG. Tentukan jarak titik A ke P. Nah, kita gambarin dulu nih kubusnya, kubus ABCDEFGH. Nah, dengan panjang rusuknya 10 cm. Berarti rusuk itu yang kayak AB, BC, CG, GH. Nah, itu semuanya 10 cm. Nah, terus katanya titik P itu berada di tengah rusuk HG. Nah, titik P itu ada di tengah rusuk HG. Di sini P. Nah, terus pertanyaannya, tentukan jarak titik A ke P. Berarti kita tarik dulu garis dari A ke P. Nah, jarak A ke P inilah yang ditanyain. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tuh gambarin dulu bayangan segitiganya. Nah, kalau kayak gini bisa gini. Nah, Nah, ini diketahui panjang rusuknya itu 10 cm. Berarti panjang HG itu 10 cm. Nah, yang kita mau cari tahu itu panjang HP dulu. Panjang HP itu berarti setengah dari panjang HG. Nah, berarti HP itu sama dengan setengah dari panjang HG. Berarti setengah HG-nya itu 10. Berarti berapa? Berarti 5 cm. Berarti panjang HP ini tuh 5 cm. Nah, terus ini AH. AH ini tuh merupakan diagonal bidang. Nah, kalau di kubus, setiap diagonal bidang itu pasti panjang rusuknya akar 2. Berarti ini panjang rusuknya berapa? 10. 10 akar 2. Berarti nilai AH itu 10 akar 2. Nah, yang mau kita cari tahu tinggal AP nih. Berarti kalau udah kayak gini, kita pakai aja rumus Pythagoras. AP itu sama dengan akar AH pangkat 2 ditambah HP pangkat 2. Nah, AH-nya itu berapa? 10 akar 2 pangkat 2. Ditambah HP-nya itu 5 pangkat 2. Nah, 10 kali 10, 100. Akar 2 dikali akar 2 itu 2. Berarti 100 dikali 2, 200. Ditambah 5 kali 5, itu 25. Berarti sama dengan akar 225. Nah, akar 225 itu sama dengan berapa? Sama dengan 15 cm. Berarti panjang jarak dari titik A ke P itu sama dengan 15 cm. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Di sini pertanyaannya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik G ke BH. Nah, seperti biasa kita gambarin dulu kubusnya. Terus di sini yang diketahuinya apa? Panjang rusuk. Panjang rusuknya itu 8 cm. Terus katanya tentukan jarak titik P ke BH. Nah, kita bayangin dulu nih. Dari titik G kan ke garis BH, berarti ini terhadap garis BH. Kita garis dulu, tarik garis BH-nya. Nah, terus jarak titik G ke BH, berarti dia ke tengah sini. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita gambarin dulu biar ada bayangan di segitiganya. Nah, G, H, P. Nah, terus kita cari tahu nih panjang-panjangnya. HG. Nah, HG ini rusuk kan? Nah, berarti rusuknya berapa? 8. Berarti panjangnya 8. Terus
BG. BG ini kayak yang tadi, bidang, diagonal bidang. Maka 8 akar 2. Terus panjang BH-nya. BH-nya ini merupakan diagonal ruang. Nah, kalau dikubus, diagonal ruang itu selalu panjangnya 8, terus akar 3. Kalau diagonal bidang itu akar 2, kalau diagonal ruang akar 3. Nah, terus sekarang tinggal cari tahu panjang G ke sini ke tengah. Kita lambangin sama O. Titik ini itu sama dengan O. Ini O ya. Nah, berarti kalau udah kayak gini, pakai rumus segitiga. Ini segitiga BGH. BGH sama dengan berapa? Sama dengan setengah dikali GH dikali GB sama dengan setengah dikali apa ini, BH, sama yang ditanya GO. Nah, sama dengan setengah, GH-nya berapa? 8. GB-nya 8 akar 2 sama dengan setengah dikali BH-nya 8 akar 3 sama dengan GO. Nah, ini setengah, di sini juga setengah, berarti tinggal langsung coret. Terus 8 dikali 8, 64 akar, turunin akar 2 sama dengan 8 akar 3 dikali GO. Nah, karena yang kita cari itu GO, maka GO-nya kita pindah ruasin aja. GO sama dengan 64 akar 2 dibagi 8 akar 3. Nah, ini bisa disederhanain kan? Jadinya ini 8, yang ini habis. Berarti 8 akar 2 per akar 3. Nah, karena ini di bawahnya akar 3, penyebut itu nggak boleh akar. Makanya kita kaliin sama akarnya. Kali sama akar. Berarti sama dengan berapa? 8 akar 2 dikali akar 3. Kalau perakaran itu tinggal di akar 2 dikali akar 3. Berarti tinggal 2 kali 3. Nah, akar 3 kali akar 3 itu sama. Berarti bilangan itu sendiri 3. Berarti hasilnya, nah, panjang jarak dari titik G ke garis BH itu sama dengan 8 akar 6 per 3 cm. Kita lanjut ke soal terakhir nih, soal ketiga. Nah, katanya diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 14 cm. Tentukan jarak titik G ke bidang BDE. Nah, setelah tadi ke titik, ke garis, nah sekarang ke bidang. Terus katanya diketahui panjangnya itu berapa? 14 cm. Terus katanya tentukan jarak titik G ke bidang BDE. BDE berarti segitiga kan ya? Nah, tapi yang ditanyainnya G nih, berarti dia kan tembus ke tengah sini kan? Nah, ini kan ke tengah, ke tengahnya kan? Nah, kalau kayak gini, kita garisin dulu nih. Dia tuh sama aja kayak gini kan? Nah, kayak gitu kan? Nah, terus yang dicari tahu tuh tadi titiknya ini. Titik di G ke bidang BDE. Nah, ini bisa pakai segitiga yang ini. Nah, setengahnya kan? Nah, ini biar gak pusing aku gambarin lagi.
garisnya kayak gini jadinya. Nah, ini E, A, ini kita bayangin yang ini itu O ya. O. Nah, yang kita cari tuh di titik ini. Kita gambarin aja A aksen. Nah, ini kan. Nah, ini yang kita cari dari gambar ini. Nah, dari sini kita bisa lihat AE. A ini merupakan tusuk ya, berarti AE-nya 14. Terus AO. AO ini merupakan setengah dari bidang diagonal. Bidang diagonal berarti AC itu berapa? Berarti AO di sini aja. AO kan? AO sama dengan setengah dari AC. Berarti setengah AC-nya berapa? 14 akar 2. Coret-coret sama dengan 7 akar 2. Berarti nilai AO ini 7 akar 2. Nah, yang kita mau cari tahu itu EO-nya. EO-nya dulu sebelum ke A aksen nih. EO di mana ya? Di sini ya. EO itu sama dengan kita pakai rumus Pitagoras aja. Sorry. Ketebalan guys. Nah, pakai rumus Pitagoras. EO berarti AE pangkat 2 ditambah AO pangkat 2. Sama dengan berapa? AE-nya 14. 14 akar 2 pangkat 2, AO-nya 7 akar 2 pangkat 2. Berarti 14 akar 2 itu berapa? 14 akar 2 berarti 196 ditambah 7 kali 7 49, 49 dikali akar 2 kali akar 2 2 berarti 98. Berarti akar 294 atau enggak sama aja kayak 7 akar 6. Berarti panjang EO itu 7 dari sini ke sini itu 7 akar 6. Nah, yang mau kita cari tahu itu panjang A ke A aksen. Berarti kita pakai rumus segitiganya. Rumus segitiga dari AEO. AEO. Berarti berapa? Berarti AEO tuh AEO setengah panjang ini AO dikali AO dikali AE sama dengan setengah dikali EO dikali AA aksennya. Berarti setengahnya coret langsung ya. Nah, AO-nya berapa? 7 akar 2, AE-nya 14 sama dengan EO-nya 7 akar 6 dikali AA aksen. 14 dikali 7 berarti berapa? 98 akar 2 sama dengan 7 akar 6 AA. Nah, sama kayak tadi pindah ruasin, berarti AA aksen sama dengan 98 akar 2 per 7 akar 6. Berarti berapa? Ini bisa disederhanain bagi 7 sama dengan 14 akar 2 per akar 6. Nah, ini juga sama ya, harus disederhanain, kita pindahin ke sini aja. Nah, ke sini ya. Berarti kali akar 6 ya. Berarti 14 akar 6 dikali 2
12. Akar 12 per berapa ini? 6 kali 6, 6. Nah, sebenarnya segini. Ini juga bisa dipecah lagi ya. Jadi 14 sama dengan 14 dikali akar 12 itu 2 akar 3 ya. 2 akar 3 per 6 sama dengan, kita sederhanain, ini bisa disederhanain kan, 6 coret, ini juga coret, bagi 2, 14 bagi 2 7, bagi 2 3 ya, berarti 7 kali 2 14, 14 akar 3 per 3. Nah, berarti panjang AE A ke A aksennya itu 14 akar 3 14 pangkat 14 akar 3 per 3. Nah, ditanyainnya itu G ke BDE kan, G ke BDE berarti sama dengan 14, berarti G ke BDE itu sama aja 14 akar 3 dikurangi 14 akar 3 yang ini ya, akar. Nah, berarti sama dengan berapa? 28 per 3 akar 3. Berarti jarak titik G ke B dan BDE itu sama dengan 28 akar 3 per 3 cm.